Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas soal Amerika Serikat kembali menarik diri dari UNESCO dengan alasan keberpihakan lembaga tersebut terhadap Palestina dan bias terhadap Israel. Langkah kontroversial yang menandai jarak baru Washington terhadap badan-badan PBB di bawah pemerintahan Donald Trump. Informasi lainnya adalah Rusia menggelar latihan militer laut besar-besaran bertajuk Badai Juli yang melibatkan 150 kapal perang dan 15.000 personil di 4 kawasan perairan strategis. Latihan ini disebut sebagai unjuk kekuatan dan pengujian kesiapan armada di tengah tekanan geopolitik dan konflik yang masih berlangsung. Rusia menyatakan sedang memantau dengan cermat laporan penempatan senjata nuklir Amerika Serikat ke Inggris. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pihaknya mencermati peningkatan ketegangan baru-baru ini. Pesawat yang diduga membawa bom nuklir B-61 disebut dapat digunakan oleh jet tempur Inggris F-35A. Hingga kini, Amerika Serikat maupun Inggris belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Dugaan ini muncul seiring penguatan postur nuklir NATO sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan geram dengan eskalasi serangan Rusia ke Ukraina. Dalam pertemuan dengan Sekjen NATO Mark Rutte pada 14 Juli, Trump memutuskan memberi Ukraina senjata. Trump mengklaim Rusia telah sepakat berdamai, namun melanggar kesepakatan usai ia berbicara dengan Putin. Ia pun mengultimatum Rusia agar damai dalam 50 hari atau menghadapi tarif impor 100% dari Amerika Serikat. Sementara itu, Peskov menegaskan doktrin nuklir Rusia tetap berlaku, termasuk izin serangan nuklir jika negara non-nuklir menyerang dengan bantuan negara nuklir. Rusia mengklaim telah menguasai satu wilayah permukiman di Donetsk dalam 24 jam terakhir, sementara Ukraina mencatat 176 pertempuran terjadi di sepanjang garis depan pada hari yang sama, Selasa 22 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan
bahwa selain merebut wilayah baru di Donetsk, pasukannya juga menghancurkan 10 stasiun perang elektronik dan 13 gudang amunisi milik Ukraina. Militer Rusia juga disebut menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk rudal hipersonik Kinzhal, untuk menyerang fasilitas industri militer Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Ukraina menyebut pertempuran masih berlangsung sengit di beberapa sektor, termasuk wilayah Slobozhansky dan perbatasan Kursk. Ukraina mengklaim berhasil menyerang posisi, peralatan tempur, dan sistem artileri milik Rusia. Kedua pihak juga saling melaporkan keberhasilan dalam menjatuhkan drone milik lawan. Rusia mengklaim menembak jatuh 2 rudal Neptune dan 259 drone Ukraina, sedangkan Ukraina menyebut berhasil menembak jatuh 256 drone taktis dan 18 rudal Rusia. Di tengah eskalasi, Moskow dan Kiev disebut tengah mempersiapkan putaran ketiga perundingan langsung yang akan digelar di Istanbul, Turki pada Kamis mendatang. Delegasi Ukraina dipastikan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Rustem Umerov. Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa dirinya telah membahas rencana tersebut dengan Umerov yang kemudian memastikan jadwal pertemuan berlangsung pada Rabu. Jangan tinggalkan nama-nama ini, saudara-saudari. Ingat, sebagai tutup, Bantah diadab. Tuhan dari Batu Besi. We are gathered here today to show that we have a voice Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mencalonkan Nick Adams sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Malaysia. Adams merupakan komentator konservatif kelahiran Australia yang dikenal luas karena pandangannya yang kontroversial dan kerap dinilai bersifat anti-Islam. Figur Adams bukanlah nama asing di kalangan pendukung sayap kanan Amerika. Ia dikenal sebagai tokoh yang vokal mendukung Trump serta aktif menyuarakan isu-isu patriotisme melalui organisasi yang didirikannya, Foundation for Liberty and America Greatness atau FLAG. Melalui wadah tersebut, Adams kerap mengkampanyekan pentingnya nilai-nilai Amerika dan secara terbuka menentang pengaruh asing termasuk Islam yang disebutnya tidak sejalan dengan budaya Barat.
Sejumlah pernyataan Adams di media sosial juga menjadi sorotan. Ia pernah menulis bahwa Islam bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan serta menyebut bahwa imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim harus dibatasi. Pandangan semacam ini membuatnya menuai kritik luas tak hanya dari publik Amerika tetapi juga dari komunitas internasional. Di Malaysia, pencalonan Adams menuai penolakan dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat sipil, organisasi Islam hingga anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran bahwa kehadiran Adams sebagai perwakilan diplomatik dapat merusak hubungan bilateral antara kedua negara. Mereka menilai seseorang yang memiliki rekam jejak Islamofobia tidak layak mewakili Amerika Serikat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Gedung Putih, pencalonan Adams dikabarkan menjadi bagian dari penataan ulang jajaran diplomatik Amerika Serikat yang tengah dilakukan oleh pemerintahan Trump untuk mendukung arah kebijakan luar negeri yang lebih keras terhadap pengaruh asing di Amerika Serikat. Adams sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi kritik tersebut. Namun, di akun media sosialnya, ia tetap aktif menyuarakan dukungan terhadap agenda-agenda politik konservatif termasuk seruan untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Sebuah jet tempur Mirage 2000 buatan Prancis yang dioperasikan Angkatan Udara Ukraina jatuh di wilayah Volyn pada Selasa malam 22 Juli 2025 saat menjalani misi latihan rutin. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui Telegram, militer Ukraina menyebut kecelakaan tersebut terjadi akibat kerusakan teknis yang muncul selama penerbangan. Sebelum insiden terjadi, pilot sempat melaporkan adanya masalah kepada petugas lalu lintas udara atau ATC dan segera mengikuti prosedur darurat. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan kursi lontar dan kemudian ditemukan oleh tim pencari dan penyelamatan dalam kondisi stabil. Kementerian Pertahanan Ukraina memastikan bahwa insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan di darat. Jet tersebut menjadi pesawat Mirage 2000 pertama yang mengalami kecelakaan sejak Ukraina mulai mengoperasikan armada itu. Sebuah komisi khusus telah dibentuk untuk menyelidiki penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Amerika Serikat kembali menarik diri dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO, dengan alasan adanya bias sistematis terhadap Israel.
Langkah ini diumumkan menyusul evaluasi 90 hari yang diperintahkan Presiden Donald Trump terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam lembaga tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menuding UNESCO mendorong agenda sosial dan budaya yang dinilai memecah belah, serta menyoroti pengakuan lembaga itu terhadap status kenegaraan Palestina dan meningkatnya retorika anti-Israel di dalam organisasi. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyayangkan keputusan Washington meskipun langkah tersebut telah diprediksi. Ia menegaskan komitmen lembaganya dalam pendidikan Holocaust dan pemberantasan antisemitisme. Penarikan ini bukan yang pertama. Amerika Serikat pernah keluar dari UNESCO pada 1984 di masa Presiden Ronald Reagan dengan alasan pengelolaan keuangan yang buruk dan bias ideologis. Amerika Serikat kemudian bergabung kembali pada 2002 di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Keanggotaan kembali sempat dicabut Trump pada masa jabatan pertamanya sebelum akhirnya Presiden Joe Biden memutuskan untuk bergabung kembali pada 2023. Media The New York Post menjadi yang pertama memberitakan keputusan ini. Laporan mereka menyebut bahwa pemerintahan Trump keberatan terhadap program UNESCO yang menyoroti isu diskriminasi ras dan gender, serta menuduh Tiongkok menggunakan pengaruhnya untuk membentuk standar global yang menguntungkan Beijing. Israel sebelumnya juga menarik diri dari UNESCO pada 2019 menyusul pengakuan terhadap situs warisan budaya Palestina di wilayah pendudukan. Tudingan bias terhadap warisan Yahudi telah dibantah oleh pihak UNESCO. Langkah ini juga terjadi tak lama setelah perintah Trump untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran sebagai bentuk dukungan terhadap operasi Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Teheran yang memicu kecaman dari sejumlah negara dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Polandia resmi memulai untuk kembali mempersiapkan armada udaranya pada Senin 21 Juli 2025. Hal ini terjadi di tengah intensitas serangan Rusia ke Ukraina yang semakin besar. Mengutip Newsweek, Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan operasi tersebut pada Jumat malam, bertepatan dengan serangan drone dan rudal yang dilancarkan Rusia terhadap kota-kota Ukraina. Lalu pada hari Sabtu, Warsawa mengkonfirmasi bahwa pesawat Swedia juga akan terlibat dalam operasi tersebut. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Polandia mengeluarkan pernyataan serupa. Warsawa menyatakan jet-jet tempur dikerahkan dan pasukannya disiagakan penuh karena serangan Rusia yang diarahkan khususnya di wilayah barat Ukraina yang berbatasan dengan Polandia.
Diketahui Polandia merupakan salah satu anggota sayap timur NATO yang telah memperingatkan tentang risiko keamanan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia ke Ukraina. Pasalnya, negara itu berbagi perbatasan langsung dengan Ukraina. Sementara itu, pada Jumat malam, Ukraina menyerang Moskow dengan drone menurut otoritas Rusia. Kejadian itu menandai malam ketiga berturut-turut ibu kota Rusia menghadapi serangan udara. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan unit pertahanan udara Rusia mencegat 13 drone yang terbang menuju ibu kota tepat sebelum pukul 2 dini hari Sabtu. Rusia memulai latihan militer laut berskala besar bertajuk Badai Juli yang melibatkan lebih dari 150 kapal perang dan 15.000 personel militer. Latihan ini digelar serentak di Samudra Pasifik, Laut Arktik, Laut Baltik, serta Laut Kaspia dan akan berlangsung dari 23 hingga 27 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan tempur armada dalam menghadapi berbagai skenario non-konvensional. Fokus latihan mencakup penggunaan senjata jarak jauh, teknologi militer modern, serta sistem nerawak. Melalui pernyataan resminya, Rabu 23 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan para awak kapal akan berlatih penempatan di zona pertempuran, operasi anti kapal selam, serta pertahanan wilayah, penempatan dan kawasan ekonomi. Kemhan Rusia juga menjelaskan bahwa latihan ini akan mencangkup simulasi serangan terhadap senjata udara, kapal nirawak, dan drone musuh, serta latihan menjaga keselamatan navigasi laut dan serangan terhadap sasaran serta gugus tempur musuh. Lebih lanjut, lebih dari 120 pesawat tempur dan 10 sistem rudal pantai akan turut dilibatkan dalam manuver militer tersebut. Latihan ini dipimpin langsung oleh Kepala Angkatan Laut Rusia Laksamana Alexander Moiseev. Meski Rusia saat ini tercatat sebagai negara dengan kekuatan angkatan laut terbesar ketiga di dunia, di bawah Amerika Serikat dan China, anggotanya telah mengalami sejumlah kerugian dalam perang yang berlangsung di Ukraina. Latihan Badai Juli pun disebut sebagai bentuk unjuk kekuatan dan upaya pemulihan kemampuan militer maritim Rusia di tengah tantangan geopolitik yang masih berlangsung. Putaran baru perundingan damai antara Rusia dan Ukraina yang akan berlangsung di Istanbul pada Rabu 23 Juli hanyalah pertunjukan untuk satu penonton untuk Trump, menurut seorang analis Ukraina.
Olesakian mengatakan ia tidak mengharapkan terobosan dari putaran baru perundingan Istanbul karena formatnya imitatif dan hanya digunakan Rusia untuk mengelur waktu dengan meniru konstruktif agar sanksi tidak semakin intensif. Di Istanbul tidak ada pengambilan keputusan nyata dari pihak Rusia. Tidak ada orang yang mampu membuatnya, kata Sakian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Rustem Umerov akan memimpin delegasi Ukraina dalam perundingan tersebut. Delegasi akan berfokus pada pertukaran tahanan, anak-anak yang dideportasi, dan kemungkinan gencatan senjata. Sakian mengatakan ia memperkirakan fokus perundingan akan tertuju pada lebih banyak pertukaran tahanan sebagai prioritas bagi Ukraina. Ukraina membutuhkan warga negara kami dan Rusia memahami hal ini dengan sangat baik. Dan inilah jerat yang Ukraina, yang menyadari bahwa ia adalah jerat, tidak dapat melepaskan diri, ujarnya. Ketika kesabaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump menipis dan ia terpaksa mengambil tindakan, kata Sakian batasan-batasan perundingan Istanbul akan menjadi jelas. Saya pikir Istanbul akan kehabisan tenaga sejak Trump mengambil posisi tertentu, kemungkinan besar dengan menekan Rusia dan membantu Ukraina, jelasnya. Istanbul akan kehilangan semua makna karena bagi Rusia ia mengulur waktu. Mencegah hal ini terjadi menundanya. Rusia menyatakan belum melihat urgensi untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi antar anggota Nuclear 5, yakni 5 negara pemilik senjata nuklir yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, pandangan itu didasari oleh kebijakan Barat yang dinilai sengaja memicu ketegangan dan memperkuat militerisasi termasuk dalam aspek nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan Peskov menanggapi laporan pengiriman senjata nuklir taktis Amerika Serikat ke Inggris yang disebut-sebut sebagai yang pertama dalam hampir 2 dekade. Ia menegaskan lembaga terkait di Rusia sedang memantau situasi dan menyiapkan langkah untuk menjamin keamanan nasional. Namun menurutnya, kondisi saat ini belum tepat untuk menghidupkan kembali usulan pertemuan Nuclear 5 yang sempat diajukan Presiden Vladimir Putin pada 2020 lalu. Sebelumnya, sejumlah media internasional seperti The Times dan The War Zone melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengirim bom gravitasi termonuklir B612 ke pangkalan udara Lakenheath di Suffolk, Inggris. Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat C-17 berangkat dari pangkalan Kirtland di New Mexico ke Inggris dalam penerbangan satu arah. Jika kabar ini benar, maka penempatan tersebut akan menjadi yang pertama bagi Amerika Serikat di Inggris sejak 2008.
Hingga kini, baik otoritas Amerika Serikat maupun pemerintahan Inggris belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengiriman tersebut. Right. This could be jet engines, battery systems. Pemerintah Inggris resmi menyetujui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Sizewell C senilai 38 miliar pound sterling setara dengan 836 triliun rupiah pada Selasa 22 Juli 2025. Proyek yang terletak di Suffolk ini didukung oleh konsorsium publik dan swasta dengan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar sebanyak 44,9%. Menteri Keuangan Inggris Rahel Reeve menyampaikan hal ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Sizewell C diperkirakan menjadi pembangkit nuklir kedua yang dibangun di Inggris dalam lebih dari 2 dekade, dengan kapasitas untuk memasok listrik bagi sekitar 6 juta rumah. Pembangunan proyek ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 10.000 lapangan kerja pada masa konstruksi puncak dan dijadwalkan beroperasi pada pertengahan hingga akhir 2030-an. Skema pembiayaan melibatkan pinjaman negara serta jaminan harga listrik untuk mendukung pembiayaan konstruksi. Proyek Sizewell C sempat mengalami perubahan kepemilikan setelah pemerintah Inggris mengambil alih saham perusahaan China General Nuclear Power Group pada 2022. Biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai 38 miliar pound sterling meningkat dari perkiraan awal sekitar 20 miliar pound sterling. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengungkapkan pada Selasa 22 Juli 2025 bahwa 14 warga negaranya saat ini ditahan di pusat penahanan Alligator Alcatraz di Amerika Serikat. Pemerintah Meksiko tengah berupaya untuk segera memulangkan para tahanan tersebut ke tanah air. Sheinbaum menyatakan dalam konferensi pers harian bahwa semua persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses repatriasi berjalan lancar. Pusat penahanan itu terletak sekitar 60 km dari Miami di kawasan lahan basah subtropis yang dihuni berbagai hewan berbahaya seperti aligator dan ular piton.
Gedung Putih menggunakan lokasi ini untuk menunjukkan keseriusan dalam menindak migran yang menurut mereka tidak seharusnya tinggal di Amerika Serikat selama pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Sheinbaum menjelaskan bahwa sejak pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari lalu, lebih dari 73.500 orang telah dikirim kembali ke Meksiko. Sebagian besar pemulangan dilakukan melalui jalur udara, termasuk lebih dari 67.000 warga negara Meksiko. Sementara itu, para tahanan diberikan pilihan untuk langsung dipulangkan dengan dukungan konsuler atau menggunakan pengacara jika memilih tetap tinggal di Amerika Serikat. Ribuan warga Afghanistan diusir dari Iran dalam gelombang deportasi massal dikarenakan tuduhan sebagai mata-mata Israel. Pengusiran ini dilakukan pemerintah Iran usai mencurigai sejumlah warga asing, termasuk imigran dan pekerja Afghanistan, berperan sebagai agen atau simpatisan Israel. Meski sebagian besar korban mengaku tidak memiliki keterkaitan apapun dengan urusan politik atau militer. Namun, hal tersebut tak membuat Iran paranoid terhadap mata-mata itu bisa dilepaskan. Hal itu yang menjadi alasan untuk mendorong pemerintah bersikap agresif dengan mendepak imigran asal Afghanistan. Setidaknya ada sekitar 30.000 hingga 50.000 orang telah dipulangkan secara mendadak ke Afghanistan, menurut laporan data dari Lembaga Bantuan Internasional. Mengutip laporan The Guardian, banyak pengungsi yang didepak dari Iran adalah generasi kedua yang tak pernah mengenal Afghanistan. Beberapa di antara mereka bahkan tidak membawa uang sepeser pun, bahkan upah kerja di Iran tak dibayar. Lalu mereka tiba dengan pakaian di badan dan kartu SIM Iran yang tak lagi bisa digunakan di wilayah baru. Sebelum didepak, ribuan warga Afghanistan yang tinggal di Iran menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan diskriminasi struktural. Kendati demikian, sebagian besar telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun bahkan sejak lahir. Ketika mereka telah diterima sebagai pekerja karena kemiripan budaya dan bahasa, mereka diposisikan sebagai kelas kedua yang tidak memiliki hak suara. Bahkan tidak bisa membeli properti
membuka rekening bank, atau memperoleh izin mengemudi di Iran. Pasca diusir dari tanah Iran, warga Afghanistan kini menetap sementara di kawasan perbatasan Islam Kala dan Dokaroun sebagai fasilitas transit yang dibentuk darurat. Namun, karena jumlah yang besar, fasilitas tidak memadai untuk menampung semua pengungsi secara layak. Di mana tenda darurat penuh sesak, suhu mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan layanan kesehatan tidak mencukupi. Sejumlah saksi mata di lapangan menggambarkan situasi camp sebagai tidak manusiawi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.